Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Amina, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai teori belajar humanistik dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Rozayanita MPD. Baik, yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai teori pembelajaran humanistik. Mazhab humanis pula berpendapat pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya. Seorang ahli mazhab ini, Carl Rogers, mengatakan bahwa setiap individu mempunyai cara belajar yang berbeda dengan individu yang lainnya. Oleh karena itu, strategi dan pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaknya dirancang dan disusun mengikuti kehendak dan perkembangan emosi pelajar. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan diri. Maka, guru hendak menjaga diri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dapat diperkembangkan ke tahap optimum. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari pembelajaran humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun dia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Tujuan utama dari teori humanistik adalah pendidik membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, untuk mengenal dirinya mereka sendiri sebagai manusia yang unik, dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri siswa. Yang selanjutnya yaitu mengenai implikasi teori belajar humanistik. Guru sebagai fasilitator psikologi humanistik memberi perhatian atas guru yang berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas si fasilitator. Ini merupakan ikhtisari yang sangat singkat dari beberapa guidance atau petunjuk. Yang pertama, fasilitator sebagai pemberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok atau pengalaman kelas. Yang kedua, fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Selanjutnya, dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna. Lalu dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Lalu, pembahasan selanjutnya mengenai pembelajaran humanistik. Pembelajaran humanistik memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan atas hidup orang lain. Beberapa pendekatan yang layak digunakan dalam metode ini adalah pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Pendekatan dialogis mengajak siswa untuk berpikir bersama secara kritis dan kreatif. Guru tidak bertindak sebagai guru yang hanya memberikan asupan materi yang dibutuhkan siswa secara keseluruhan, namun guru hanya berperan sebagai fasilitator dan partner dialog menurut Arbayah pada tahun 2013. Selanjutnya, menurut Abraham Maslow, dikenal sebagai pelopor aliran psikolog humanistik, Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs, yaitu hierarki kebutuhan. Manusia memiliki 5 macam kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan physiological needs atau kebutuhan fisiologis.
Yang kedua, safety and security needs atau kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, love and belonging needs atau kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki. Yang keempat, esteem needs, kebutuhan harga diri. Dan yang kelima, self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teori belajar humanistik dalam meningkatkan prestasi siswa. Hakikat pendidikan adalah mengembangkan harkat dan martabat manusia atau human dignity, atau memperlakukan manusia sebagai humanizing sehingga menjadi manusia yang sesungguhnya menurut Mastuhu pada tahun 2003. Pendidikan dan pembelajaran di sekolah selama ini dinilai kurang demokratis. Kurangnya ruang bagi peserta didik untuk berimajinasi dan berkreasi menunjukkan eksistensinya dengan perspektif mereka sendiri menunjukkan hal itu. Padahal, kreativitas dan kemampuan berpikir kritis merupakan kecakapan yang menjadi modal anak agar mampu menghadapi tantangan dan lebih kompetitif menurut Arbaya pada tahun 2013. Belajar adalah perubahan struktur mental individu yang memberikan untuk menunjukkan perubahan perilaku, atau learning is a change in a version mental structure that provides the capacity to demonstrate change in behavior, menurut Syarifuddin pada tahun 2011. Pendidikan yang humanistik memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu untuk dikembangkan secara optimal. Selain itu, pendidikan Islam atau humanistik adalah pendidikan yang mampu memperkenalkan apresiasinya kepada manusia sebagai makhluk Allah yang mulia dan bebas, serta dalam batas-batas eksistensinya yang hakiki, tentu sebagai Khalifatullah, menurut Baharuddin pada tahun 2009. Baik, kesimpulan dari pembahasan mengenai teori humanistik yaitu menurut teori belajar humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia, yang mana proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajar harus berusaha agar lambat laun dia mampu mencapai tujuan aktualisasi dengan sebaik-baiknya. Jika teori tersebut telah diimplementasikan, maka siswa diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajarnya. Nah, yang dimaksud dengan prestasi belajar itu merupakan sebuah dari proses belajar. Maka, dengan meningkatnya prestasi belajar, sebuah proses belajar dapat dikatakan berhasil, kemudian disertai dengan perubahan dalam diri siswa. Baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai teori pembelajaran humanistik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dan saya mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.